Responsinya ya, mulai dari modul satu. Bentar nih saya kecilin dulu. Hmm, dari modul satu itu tentang elektronika telekomunikasi, yaitu bahasanya tentang osilator. Ya, kenapa dimasukkan dalam praktikum? Karena memang semua perangkat komunikasi mau digunakan untuk aplikasi telekomunikasi, jaringan komputer, instrumentasi, kontrol, atau untuk manajemen jaringan kelistrikan, SCADA, ya semuanya butuh sumber sinyal yang mempunyai periode yang tetap. Ya, orang menyebutnya sebagai osilator. Jadi gelombang atau bahasa mudahnya gelombang sinkron. Karena peralatannya kan nggak cuma satu. Seringkali perangkat komunikasi itu berarti ada transmit, ada receive, ada pemancar, ada penerima. Dan keduanya harus sinkron supaya sinyal yang ditransmit bisa diterima oleh receiver. Sinkron di sini adalah sinkron dalam hal gelombang pembawanya. Kalau ditinjau dari sisi apa namanya modulasinya. Kalau ditinjau dari sisi bentuk datanya, digital tidaknya, maka kalau sinyal digital berarti perlu tambahan lagi sinkronisasi dalam hal waktu, time. Dua-duanya, baik gelombang yang diperlukan untuk sinyal pembawa dan sinyal pewaktu, ya. Sinyal pembawa disebut sinyal carrier, sinyal pewaktu disebut sinyal clock, di generate oleh satu perangkat namanya osilator. Jadi tanpa osilator, komunikasi sulit untuk dilakukan. Bahkan bisa bisa disimpulkan tidak mungkin dilakukan karena tidak sinkron, gitu ya. Jadi harus sinkron antara pengirim dan penerima. Ada tidak komunikasi yang disebut komunikasi unsinkron, tidak sinkron? Ada, tapi maksud tidak sinkronnya di sini bukan berarti tidak sinkron sama sekali, gitu, dari hal frekuensi maupun clock. Ya, yang dimaksud dengan tidak sinkron itu adalah gelombang pembawa dan gelombang clock itu tidak ikut dikirimkan, gitu ya. Tidak ikut dikirimkan lewat media transmisi. Artinya penerima tidak memperoleh informasi clock dan gelombang pembawa. Jadi seolah-olah tidak sinkron. Tapi ada sebuah metode sedemikian sehingga baik sinyal pembawa maupun sinyal clock itu bisa di-generate ulang atau di-recovery, dipulihkan sehingga bagian penerima masih tetap bisa menerima informasi karena sinkron jadinya gitu. Ya, jadi maksudnya tidak sinkron itu artinya bukan berarti nanti kalau dalam hal frekuensi frekuensinya bisa bisa beda, boleh beda gitu ya. Sinyal pembawanya, clocknya boleh beda, nggak mungkin. Wajib sama. Jadi kalau informasi dikirimkan oleh transmitter dengan clock misalkan 2 M 2 Mbps, maka bagian penerima haruslah 2 Mbps. Nggak mungkin jadi 3 Mbps. Karena kalau itu terjadi, informasi yang diambil di sisi penerima pasti berbeda dengan informasi yang dikirimkan. Itu. Nah, jadi tidak akan, walaupun disebut asinkron, tetap ya bagian penerima harus memulihkan kembali sinyal pembawa frekuensi tinggi atau sinyal clocknya. Nah, untuk membangkitkan itu kita butuh osilator. Nah, ini osilator itu prinsip kerjanya sederhana, yaitu sebuah perangkat yang tidak perlu ada input, ya. Jadi inputan dari si perangkat itu adalah dari output. Artinya osilator adalah salah satu rangkaian umpan balik tertutup. Ya, kalau Anda pernah belajar sistem kendali, ini salah satu jenis umpan balik tertutup. Jadi inputan dari
osilator itu adalah berasal dari output itu. Karena berasal dari output, kemudian dikuatkan, balikin lagi, dikuatkan lagi, hasilnya akan berosilasi. Sehingga perangkat ini disebut osilator, yaitu gelombang yang akan menghasilkan sinyal, perangkat yang akan menghasilkan sinyal yang mempunyai osilasi yang tertentu sesuai dengan rangkaian resonatornya. Nah, biasanya rangkaian resonatornya itu ada di bagian sini, di bagian rangkaian umpan balik beta, gitu. Jadi outputnya V0 itu berapa frekuensinya? Nah, biasanya ditentukan oleh beta ini, ya. Jadi kalau betanya diubah, maka V0 frekuensinya juga akan berubah. Jadi dalam hal ini, osilator itu fokusnya pada frekuensi, bukan tegangan, bukan arus. Karena dia perangkat yang menghasilkan sumber gelombang dengan frekuensi yang bisa kita atur. Itu prinsip osilator. Ya, prinsipnya adalah ini. Jadi penguatan alfa, penguatan penguat, penguat maju, ya, A dikali beta haruslah lebih besar sama dengan satu. Tapi prasyarat ini adalah prasyarat di awal, ya. Jadi jangan terus-terusan lebih dari satu. Karena kalau loop gainnya itu A dikali beta, harga mutlak ya, bisa minus, bisa positif. Itu lebih dari satu, misalkan 1,5, 2, 3, apakah akan terjadi osilasi? Masih ada outputnya, cuman sinyal outputnya akan cacat. Tuh, jadi A dikali beta ini harganya lebih dari satu hanya di awal. Hanya difungsikan untuk memicu osilasi. Ketika osilasi terjadi, haruslah dibuat A dikali beta persis sama dengan satu. Gitu. Jadi loop gainnya harus sama dengan satu. Itu syaratnya. Ya. Nah, di praktikum modul satu ini ada dua tipe, RC osilator dengan LC osilator. Karena disebut RC, ini berarti rangkaiannya dengan komponen R dan C saja. Untuk membantu penguatan, maka ditambahkan op-amp. Ya. Jadi fungsi op-amp di sini adalah A kalau dalam rangkaian di sini ya. Nah ini ya. Jadi fungsi op-amp pada modul satu yang pertama itu adalah A minus A. Ya, taunya minus dari mana? Karena sinyal umpan balik dari output dibalikin lagi ke input itu dimasukkan ke kutub negatif. Ini saya gedein ya, saya besarkan. Ya, ya. Jadi sinyal output ini, ya, yang bagian TP paling akhir, paling kanan, ini harusnya TP1, TP2, TP3, TP4. Ini nggak kelihatan angkanya ini ya. Ini harusnya TP, bentar. Eh, Nah, itu harusnya. Ya, harusnya begini. Nggak tahu kok bisa sebentar ini. Bisa nggak? Oh, ininya. Coba ininya. Bisa nggak? Hmm, ya udah. Jadi ini TP1 ya. Yang ini TP2. Ini kalau saya gini masih keluar angkanya. Ya. TP2, ini TP3. Jadi nanti gunakan software multisim, ya. Multisim itu dari National Semiconductor. Kalau ya beli mahal ya cari aja yang versi gratisan lah. Jadi nanti osiloskopnya yang 4 channel, ya. Nah, op-amp ini difungsikan sebagai penguat forward, ya, bukan yang backward, yang ini nih. Nah, ini ke sana dari VI ke VO, ini adalah penguatan forward, ya, jadi maju. Sementara penguatan loop back-nya yang beta ini yang penentu
eh, frekuensi outputnya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini. Ya, karena dari output TP4 itu masuk ke input, itu di terminal negatif, maka op-amp ini sudah sesuai dengan teori berfungsi sebagai penguatan minus A. Ya, minus A itu penguatan dari si op-amp. Ya, nah, si penguatan A itu sendiri, kalau menurut teori dari rangkaian osilator pergeseran fasa, haruslah mempunyai penguatan ini minimal 30, ya. Jadi R2 angkanya ini dibagi dengan R1 minimal 30 kali gitu. Jadi kalau 30 kali nggak mulai juga tambahin 32, 33, 34 gitu ya, 34 kali gitu. Ini ya kalau dari sisi ini sini berarti kalau ini 15 kilo, yang R1 15 kilo ohm, maka R2-nya minimal 450 kilo ohm. Kalau nggak terjadi juga osilasi, TP4 nggak ada sinyalnya, nggak keluar, maka naikkan ini 455 gitu ya. 460 setiap 5 kilo ohm tambahkan. Ya, 455, 460, 465 kayak gitu. Ya, sampai dia terjadi osilasi. Ya, kalau osilasinya sudah terjadi, ternyata cacat, kurangi lagi angka di R2-nya ini. Gitu. Jadi fungsinya sebenarnya kenapa tadi di teori alfa dikali beta lebih dari satu hanya untuk supaya memicu gelombang outputnya itu lebih cepat keluar. Kalau sudah keluar ya dikurangi gitu ya supaya alfa dikali beta sama dengan satu gitu ya. Nah, rangkaian RC ada tiga buah ini, R3C1, R4C2, R5C3 ini adalah rangkaian yang mempunyai fungsi sebagai rangkaian feedback beta ya. Jadi rangkaian inilah yang menentukan frekuensi kerja dari osilator ini gitu ya. Makanya harus dipilih sedemikian sehingga supaya eh, baik nilai R3C1, R4C2, R5C3 itu nilainya seragam semua. Jadi kalau R-nya 10 kilo semua, C-nya 10 nano semua gitu ya. Nah, fungsi dari masing-masing rangkaian RC ini sebagai low pass filter. Nah, yang diambil dari fungsi rangkaian low pass filter ini bukan filternya, tapi yang diambil adalah kemampuannya untuk menggeser fasa. Itu ya. Jadi karena tadi sinyal dari output oleh op-amp itu dikuatkan minus A, berarti gelombang output di TP1 akan terbalik minus 180 derajat gitu. Kebalik fasanya. Jadi kalau di sininya fasanya 0 derajat, karena dia masuk ke terminal negatif, minus A berarti penguatannya berarti nanti di TP1 menjadi 180 derajat. Nah, supaya nanti menjadi 0 derajat lagi, maka harus digeser fasanya 3 kali 60 derajat oleh R3C1, geser lagi 60 derajat oleh R4C2, geser lagi 60 derajat oleh R5C3. Nah, fungsinya ini otomatis adalah menggeser fasa total 180 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, seperti ini. Jadi RC ini menggeser 60 derajat, RC berikutnya 60 derajat, total dia akan menggeser 180. Kenapa harus digeser 180? Karena si penguatan op-amp ini sudah menggeser 180. Jadi kalau minus 180, geser lagi minus 180, otomatis di sini sudah geser total minus 360 atau sama dengan 0 derajat. Itu. Jadi artinya gelombang yang tadi akan kembali lagi fasanya sama. Itu ya. Yang diminta dari beta di sini. Nah, kalau dilihat dari fungsi respon amplitudonya ya, kalau diinginkan menggeser menggesernya minus 60 derajat, berarti di sini ya, itu berarti nah, frekuensinya tidak tepat seper RC, frekuensi outputnya nanti. Ya, jadi kalau Anda nanti RC-nya 10 kilo dan 10 nano,
Anda pakai rumus ini, harusnya ya frekuensi outputnya itu lebih besar dari omega nol, lebih besar dari seper RC, ya. Itu dari sisi frekuensinya. Dari sisi level tegangannya, otomatis dia akan teredam paling tidak setengah kalinya. Jadi kalau setengah dikali setengah itu sekitar seperdelapan. Ini tuh kan menurut menurut asumsi awal ya. Harusnya kalau ini seperdelapan, betanya harusnya A-nya juga 8 kali. Nah, ternyata enggak. Terbukti bahwa syaratnya adalah 30 kali. Artinya total rangkaian beta ini sudah meredam sebesar 1/30 kalinya. Itu kenyataannya begitu. Itu tidak 1/8-nya ya. Jadi kalau 1/30 kali itu sama dengan masing-masing RC itu sudah meredam sekitar berapa itu seperempat ya. Seperempat dikali seperempat 16 kali 4 ya sekitar bukan seperempat ya. Kalau seperempat di sini ya. Sepertiga coba. Sepertiga dikali sepertiga. Coba saya tulis di sini ya. Berarti di sini meredam jadi sepertiganya. Kalau di Omega nol dia kan meredam 0,7 ya seperakar 2. Kalau di tengah-tengah sini itu meredam setengah. Berarti kalau 0,3 sepertiga di sini. Coba kalau ini sepertiga. Sepertiga dikali sepertiga kali sepertiga berarti sekitar 1/9 dikali 1/27. Betul ya. Jadi kalau ingin mencari berapa frekuensi aslinya sih, ya berarti Anda harus cari menggunakan rumus ini, ya rumus RC ini, cari di mana nilai amplitude respon amplitudonya itu sepertiga. Nanti Anda akan ketemu berapa frekuensi output dari rangkaian osilator ini. Itu ya. Jadi sepertiga ya. Sepertiga masing-masing sepertiga. Jadi nanti cari fungsi transfer rangkaian ini ya, cari nilainya amplitudonya magnitudenya sepertiga, nanti ketemu berapa frekuensinya. Itu ya. Di mana frekuensinya? Yang jelas frekuensi kerja dari osilator ini tidaklah seper RC, tapi lebih tinggi dari itu. Itu ya. Nanti Anda carilah PR di praktikum ini ya. Oke, syarat ini tolong dipenuhi. Nah, ini rumus hanya acuan saja bisa jadi ini kurang tepat. Oleh sebab itu Anda harus apa namanya coba gunakan multisim supaya tidak repot ya bisa gonta-ganti nilai resistor, gonta-ganti apa gitu ya. Nggak tanpa harus membuang eh, duit gitu ya. Nah, nanti settingan amplitudenya jangan linear. Usahakan settingan amplitudenya di multisim itu di B atau di BW ya. Usahakan seperti itu. Kemudian eh, cara untuk mengatur frekuensi di spektrum analyzer dari multisim itu harus stop kalau sudah selesai diatur baru start lagi ya. Ya paling mudah adalah Anda pengen berapa span jangkauannya. Kalau dari 0 Hz sampai berapa Hz gitu. Itu bisa. Misalkan kalau di sini ditanya dari 0 sampai 10 kHz, berarti spannya adalah 10 kHz. Ketika sudah diatur, nanti start dan end-nya itu otomatis berubah sendiri. Dan jangan lupa ini harus 0 kHz, karena seringkali multisim itu nyetingnya startnya itu seenak dia sendiri. Kadang 0 kHz, kadang 0 Hz, kadang 2 kHz, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini adapun range-nya ini harus Anda atur sedemikian sehingga ini keluar di spektrum analyzer itu gelombangnya keluar. Ini bukan osiloskop ya, spektrum analyzer. Osiloskopnya sudah ada di sini. Nah ini ya ini osiloskop 4 channel. Nanti kelihatan outputnya ada gelombangnya apa enggak. Ini adalah frekuensi counter ya, frekuensi counter itu.
Nah, kalau ingin lebih ini lagi, maka eh, ini buka dulu supaya nggak terbebani si rangkaiannya. Yang ini buka, dilepas, di delete lah. Ganti dengan spektrum analyzer. Di TP4 saja. Ya, nggak usah di setiap TP. Karena spektrum analyzer itu kan port inputnya cuma satu. Gitu ya. Oke. Nah, nanti bentuknya begini. Nah, ini bukan nunggu bermenit-menit. Enggak, ini cepat. Ya, asal Anda waktu setting ininya benar di multisim. Ya, jangan sampai Anda salah ketik. Ini 15 kilo, di sini Anda ketiknya 45 kilo, nggak akan pernah jalan. Karena 45 dibagi 15 cuma 3. Harusnya 30 kali minimal. Gitu ya. Jadi kalau nggak ditunggu lama nggak muncul juga, pasti masalahnya di R2. Gitu ya. Silakan Anda nanti uji coba. Di R2 ini ada rubah-rubah, nanti akan ada perubahan di TP4, TP1, TP2, TP3. Begitu ya. Anda akan lihat nanti TP2 terhadap TP1 gelombangnya tergeser 60 derajat. TP3 terhadap TP2 60 derajat. TP4 terhadap TP3 60 derajat. Jadi total TP4 terhadap TP1 itu gelombangnya akan terbalik 180 derajat. Gitu. Ya, nanti akan Anda buktikan di praktikum ini. Masuk ke apa namanya oscillator berikutnya yaitu Hartley ya. Di Hartley ini Anda harus usahakan ini ya. Ini penting. Ini seperti cuma tulisan rumus biasa tapi penting sekali gitu. Jangan sampai apa namanya salah ya. Jangan sampai salah. Jadi kalau L1 dan L2 salah milih nggak akan keluar outputnya. Begitu ya. Ini nilai betanya harus kebalikannya A. Ya. A itu adalah penguatan transistor ini. Jadi transistor ini menguatkan berapa kali, ya setelah itu, maka betanya harus Anda cari dengan cara ini. Kalau betanya, misalkan A-nya 10 kali, berarti betanya 1/10. Gitu. Berarti L1 dibagi L2 adalah 1/10. Ya, ini contoh saja. Kalau dari sini, ya dari sini, maka kita akan tahu bahwa S1 L2, kalau di sini namanya L2 dan L3, ya mestinya nih rumusnya L2 bagi L3 ini ya, sorry. Ini harusnya kan di sini sudah ada L1 yang bagian kolektor transistor. Berarti ini L2, L3 berarti ini L2 dibagi L3 gitu maksudnya ya. Kalau dari teorinya kan begitu, teori osilator. Di Hartley itu mana Hartley? Nah ini ya, L1, L2 itu yang di atas dan di bawah. Ya, di sini kan kalau di teori R3 bisa diganti dengan induktor Cook, ya. RF Cook. Jadi induktor yang tidak bukan dimaksudkan buat apa-apa, hanya ingin mendapatkan beban ya. Jadi supaya ada nilai R tapi R-nya itu bersifat induktif gitu aja. Tidak mempengaruhi frekuensi output. Yang mempengaruhi frekuensi output yang ini. Ini rangkaian beta itu yang ini. Rangkaian umpan baliknya yang ini ya. Yang L dan C faktor ini. Oke, ini ya. Ini kalau mengikuti ini pasti keluar sinyalnya. Syaratnya apa? Syaratnya tadi L2 dibagi L3 harus sama dengan beta. Ini nih. Beta adalah sama dengan 1/A. A itu penguatan transistor. Nah, karena kita tidak dibekali untuk meneliti berapa nilai penguatannya, Anda bisa coba-coba. Caranya adalah rangkaian betanya dilepas. Jadi Anda membuat rangkaian open loop. Anda kasih sinyal di sini, ya sebelum C3 dikasih sinyal, ya. Yang ini dibuka, yang ini ya. Rangkaian betanya dibuka, jangan dipakai dulu. Kalau ingin mencoba-coba ya. Terus Anda masukkan sini
eh, gelombang dengan frekuensi di sini frekuensinya berapa sih? Kira-kira ini sekitar frekuensinya ya 5 kilohertzan lah. Ya, pakai kalau di multisim namanya sinyal generator. Setting di 5 kilohertz, kemudian Anda outputnya ukur. Jadi dengan dual channel oscilloscope nanti Anda bisa tahu, oh ini transistor ini menguatkan sekian kali. Hanya melihat dari amplitudonya output terhadap input. Dari situ Anda tahu betanya, beta adalah sama dengan seper A, seper penguatan. Ya, nanti akan menentukan nilai L2 dan L3. Ya, kalau dalam rumus, yang ini, mana sih rumusnya? Bentar. Oh ya, rumusnya. Berapa nilai frekuensinya sesuai dengan di teori ini. Ya, frekuensi output dari osilator Hartley adalah sama dengan seper dari 2 pi akar LT dikali C. Ya, LT itu induktansi total dari ini. Berarti L2 ditambah L3 kalau di praktikum. Ya, nah ini berarti ak- frekuensi kerjanya, frekuensi output dari osilator Hartley itu adalah sama dengan 1 dibagi 2 pi akar ya L2 tambah L3 dikali C. Ya, jadi kalau saya tuliskan ini nulisnya ya. Coba saya tulis saja di sini ya. Nanti coba Anda ini. Maka F0 S F0 sama dengan ya udah nggak apa-apa lah ya. Ya, nah gini 1 dibagi ya 2 kali pi ya terus akar akarnya pakai misalkan gini akarnya pakai T ya. Nah ya dalam kurung L2 ditambah L3 tutup ya dikali C. Nah, gini aja lah. Hmm, ya ini P-nya nih kalau ini berarti ini saya kasih simbol ya simbol. Ya, ini bukan V tapi akar ya. Ini akar tuh apa ya? Coba pakai ini bisa nggak akar? Eh harusnya ada ya. Harus nyari dulu ini. Soalnya ya akar-akar. Ya nanti aja lah. Pokoknya ini akar maksudnya ya. Ini akar nih. Ini akar bukan V ya. Oke. Untuk ini ya, untuk oscillator Hartley. Ini L2, L3, oh ini C2, sorry ini C2. Nah, itu. Ya biar biar jelas apa namanya ini maksudnya apa gitu ya. Nah, gini. Untuk mencari frekuensi kerjanya gitu. Jadi nanti Anda isikan ini L2-nya 0,5, L3-nya 2,5 milihenry, C2-nya 1 mikrofarad. Ya, itu udah jadi. Adapun nilai R1 dan R2 ini minimal sama. Kalau Anda ingin nggak sama, R1 harus lebih besar dari R2. Ya, kalau R1 lebih kecil dari R2, ya bisa terjadi penguatan, tapi outputnya akan sangat cacat. Osilator, tapi cacat sinyalnya, malah nggak bagus. Jadi minimal sama, atau R1 3 kali R2, boleh. Tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, nanti efeknya adalah seperti seolah-olah seperti kalau R1-nya nggak ada di open, nah itu nanti terjadi apa namanya cut. Jadi transistor bekerja di daerah cut off, ini bahaya. Ya, malah yang ingin dilakukan di sini adalah transistor bekerja di daerah linear atau di daerah saturasi yang diinginkan begitu. Oke ya.
Nanti dicoba di sini, jangan lupa oscilloscope-nya auto trigger dan DC coupling ya. Kenapa DC coupling? Karena ini kan ada C di sini di input, di output juga ada C3 di input, di outputnya ada C1. Ya, tugas C1 dan C3 adalah untuk menghambat sinyal DC. Jadi kalau ada sinyal DC keluar, masuk ke transistor, ke C3 itu di stop. Jadi transistor murni hanya menguatkan sinyal AC, tidak ada sinyal DC gitu ya. Pak, kenapa kok bisa muncul DC ya? Karena biasanya transistor ini akan memunculkan sendiri sinyal DC akibat dikasih sumber tegangan 12 volt. Dari mana taunya? Ya dari sini. Karena di bagian emitor dikasih resistor R3, otomatis nanti di bagian output di test point satu ini itu akan muncul sinyal DC otomatis. Itulah perlunya sebelum rangkaian feedback beta dikasih C1. Ya, jangan sampai ada sinyal DC masuk ke input lagi. Makanya output dan input dikasih kapasitor. Fungsinya adalah untuk ngeblok sinyal DC. Di oscilloscope juga wajib Anda tuliskan DC coupling. Nah, jadi di blok sinyal DC-nya supaya nanti ketika Anda lihat di oscilloscope itu nggak naik turun si sinyalnya, langsung di tengah gitu ya. Oke, masuk nanti ikuti ini berapa frekuensi carrier-nya, FC-nya berapa, frekuensi kerja osilatornya berapa, menurut hitungan berapa ya. Nanti tinggal dianalisa. Ini juga sama di heart rate juga Anda tidak bisa apa namanya, nggak bisa mendadak ada, biasanya butuh waktu ini ya. Ini nih ada waktu di sini. Tapi waktunya bukan berjam-jam ya, paling hanya beberapa detik nanti baru muncul. Ya, jadi namanya rangkaian osilator itu karena dia tidak pakai input, maka si rangkaian itu harus mengenerate dirinya sendiri sinyal, sehingga dia butuh waktu. Itulah kenapa butuh penguatan. Ya, jadi butuh penguatan awal alfa A dikali beta lebih dari satu dulu. Kalau sudah muncul baru A-nya dikurangi. Itu ya. Oke, kita masuk ke modul kedua. Modul kedua ini adalah tentang mixer. Ini juga sama ya. Mixer itu adalah dasar dari semua rangkaian ya. Mau rangkaian modulator, rangkaian mixer, rangkaian pelipat frekuensi ya, rangkaian untuk meng-up up converter. Jadi up converter adalah rangkaian yang menaikkan frekuensi atau mendown converter. Itu rangkaian mixer semuanya. Ya, rangkaian pencampur, modulator, demodulator, semuanya menggunakan rangkaian mixer. Ya, intinya adalah rangkaian mixer itu mencampurkan dua frekuensi, RF dan LO, local oscillator. Kalau di teorinya begitu, tapi nanti di prakteknya kita sebut frekuensi satu dan frekuensi dua, gitu ya. Ya, nanti frekuensi satu dan dua itu nggak terlalu jauh bedanya. Tapi kalau Anda mau mencoba jauh, boleh. Misalkan frekuensi RF-nya, frekuensi satunya 10 MHz, ya. Kemudian frekuensi duanya, misalkan Anda tuliskan di situ eh, 10 kHz, boleh silakan. Atau bedanya sedikit juga nggak apa-apa, ya. F1-nya 100 kilo, F2-nya 50 kHz, yang beda dikit boleh silakan, gitu ya. Nah, biasanya untuk rangkaian eh, transmitter, bukan receiver ya, rangkaian transmitter, ya, berarti ini ya, ini rangkaian transmitter yang kanan. Ini frekuensi lebih rendah, yang di LO frekuensi yang jauh lebih tinggi di transmitter. Kalau di receiver, frekuensi RF yang diterima dengan frekuensi lokal oscillator ini biasanya nggak jauh beda, ya dikit bedanya. Karena untuk ngambil frekuensi IF yang jauh di bawah kedua-duanya. Nah, di praktikum ini menggunakan, ini teorinya gini, kalau ada dua sinyal, V1 dan V2, ya, sin omega 1 T dan sin omega 2, berarti dua frekuensi, F1 dan F2, ya. Kalau di mix, mix itu pengertiannya dikalikan kalau matematikanya, ya. Kalau bahasanya itu di mixer, dicampur.
Tapi kalau bahasa matematikanya, bahasa elektroniknya itu dikali. Ketika dikali akan muncul sinyal penjumlahan dan sinyal pengurangan dari frekuensi kedua sinyal tadi. Jadi kalau ada frekuensi input F1 dan F2, maka akan muncul F1 plus F2 atau F1 minus F2. Muncul juga 2 F1, muncul juga 2 F2. Ini kalau rangkaian mixernya order 2. Ya. Kalau rangkaian mixernya order 3, artinya dia bisa sampai pangkat 3. Kalau ini kan pangkat 2. Sinus kali sinus kan pangkat 2. Nih, sinus kali sinus kan sinus kuadrat pangkat 2. Kan sangat mungkin terjadi di dalam rangkaian mixer itu terjadi harmonisnya yang berlebihan sehingga muncul order pangkat 3, pangkat 4 sehingga akan muncul outputnya dari mixer itu banyak frekuensi campur saling silang nggak karuan itu. Ya nanti di praktikum itu rangkaian dasarnya begini ya Anda harus buat dan jangan lupa ini adalah kalau di multisim bukan resistor variabel ya. Nah, akan ketemu nanti. Di multisim itu Anda harus cari namanya potensiometer. Bentuknya begini. Ya, bukan resistor variabel, bukan. Ini kalau resistor variabel itu pin tiganya itu miring begitu, ya miring. Ya, kalau yang ini begini. Jadi Anda harus milihnya namanya potensio di multisim. Ya, bukan resistor variabel. Yang dipakai di sini cuma input satu dan input dua. Kalau Anda mau gambarin tiga boleh, gambarin cuma dua nggak apa-apa. Yang input tiga nggak usah digambar, no problem. Ya, cuma hati-hati pemilihannya di sini eh, dari gambar ini jelas maksud dan tujuannya adalah rangkaian mixer ini diposisikan di daerah saturasi transistornya nih. Ya, karena transistor diarahkan ke daerah saturasi, berarti di daerah yang tidak linier. Karena memang tujuannya transistor ini kan sebenarnya rangkaian atau komponen penguat. Nah, dia kalau di daerah linier tidak tidak berfungsi sebagai mixer, tapi berfungsi sebagai penguat biasa. Kalau dia di daerah cut off, dia akan menguatkan besar sekali, tapi hanya setengah cycle, ya setengah panjang gelombang. Nah, kalau ingin difungsikan sebagai mixer di daerah yang nggak linear, maka harus difungsikan di daerah saturasi. Nah, caranya begini. Kalau saturasi itu jangan dikasih R ke bawah, ya, nggak, jangan dikasih R bagian basisnya ya ke ground itu. Jadi hanya resistor ke sumber tegangan. Boleh Anda tuliskan 9 volt, boleh plus 12 volt juga boleh, ya, bebas. Ya, karena biasanya transistor dalam komponen nyata itu mampu sampai 18 plus 18 volt. Itu ya, kalau Anda kasih plus 12 juga nggak apa-apa. Kan ini kan cuma simulasi ya. Outputnya Anda harus menggunakan spektrum analyzer. Ya, spektrum analyzer. Tujuannya apa? Hanya untuk melihat ini, melihat F1, F2, F1 plus F2, F1 minus F2, ada nggak 2 F1, ada nggak 2 F2, gitu. Cari di spektrum analyzer itu untuk membuktikan bahwa rangkaian mixer ini sudah berfungsi. Demikian juga untuk yang kedua, rangkaian dioda di sini ini adalah rangkaian mixer tapi difungsikan sebagai pengalih frekuensi, multiplier frekuensi. Ya, nah, kenapa? Ya, kalau mixer gelombang inputnya ada dua, V1 dan V2 ada dua gelombang dimasukkan dikali. Ya. Nah, kalau di rangkaian mixer dioda ini ya F1-nya sinyalnya cuma satu ya. Karena di sini cuma satu, maka baik di dioda satu dan dioda dua wajib dioperasionalkan di daerah tidak linearnya ya di daerah sini. Sebentar. Kalau dioda itu mana dioda ya?
Iya, udah. Hmm. Oh, di atas ya. Kok nggak ada? Sebentar. Dicari-cari kok menghilang ya. Nah, ini. Jadi yang kita manfaatkan dari dioda itu adalah eh mana sih? Nah, ini, sorry. Nah, di sini. Jadi tegangan yang dioperasionalkan harus tegangan rendah, ya, antara puluhan milivolt sampai 300 milivolt. Di sini, wajib di sini. Kalau Anda ngasih tegangan inputannya lebih dari 300 milivolt, atau misalkan 600 milivolt atau 1 volt, itu sudah linear sih, dia sudah tidak berfungsi sebagai mixer, gitu, ya, di sini. Jadi di titik A ini tegangannya Anda masukkan haruslah puluhan milivolt sampai 300 milivolt. Jadi saya sarankan sekitar 100 milivolt saja. Dan outputnya akan dijamin pasti akan terjadi harmonisa. Ada yang dikali dua, ada sinyalnya 2F1. Misalkan ini F1 ya, frekuensinya F1. F aja lah misalkan ya. Misalkan di A ini Anda masukkan sinyal dengan frekuensi 10 kHz. Maka di B ini nanti akan muncul. Ada yang 20 kHz, ada yang 30 kHz, 40 kHz gitu. Ya banyak nanti. Ah, Pak, saya kan mau pengali tiga. Nah, kalau pengen pengali tiga, maka Anda harus bikin nilai L23 dan C22-nya ini harus eh, sebagai band pass filter. Jadi kalau ini 10 kHz, B-nya ini banyak ya, 20 kHz, 30, 40, maka L23, C22 ini harus dipilih komponen sedemikian sehingga dia hanya melewatkan sinyal yang frekuensinya 30 kHz. Itu. Jadi L1 dan C1 fungsinya adalah khusus hanya bekerja di frekuensi yang diinginkan di titik A, sementara L23 dan C22 itu dibuat sedemikian sehingga rangkaian ini berfungsi sebagai pengalih frekuensi 3 kali. Nah, komponen ini Anda harus silakan cek, buktikan menggunakan cara yang tadi, ya. Frekuensi sama dengan atau frekuensi, nah, kalau saya di sini ya, coba saya gambarkan di sini. Nah, kalau saya gambarkan di sini, gini ya. Nah, ya, rangkaian LC itu kan band pass filter, tapi sempit. Nah, di sini namanya frekuensi resonansi atau frekuensi tengah FC, yang nilainya adalah 1/2 pi, persis kayak tadi ya, akar L dikali C. Gitu. Ya, oke ya. Seperti ini. Nah, oke, nggak apa-apa, saya keep aja. Nah, nanti berarti C1L1 1/2 pi akar 100 picofarad dikali 2,7 mikrohenry itu adalah frekuensi yang Anda harus masukkan di TPA. Sementara di TPB ini nggak usah diapa-apain, Anda akan muncul di spektrum analisor itu 3 kali frekuensi yang di A. Ya bukan 3 kali, bisa 3 kali, 2 kali, 4 kali muncul semuanya. Nah, yang di C, maka L23 dan C22 itu haruslah frekuensinya 3 kali dari, jadi C2 dan L2 ini harusnya bukan, ini L2 C2, ini L3 C3 ya. Ini ada angka-angka tambahan ini harusnya nggak ada ini. Ya, minta tolong aja nanti disesuaikan. Ini L2, ini C2, yang ini L3, ini C3 gitu ya. L2 C2 itu nanti akan menghasilkan
frekuensinya 3 kali dari C1 L1 gitu ya. C3L3 juga akan menghasilkan hal yang sama seperti C2L2 gitu ya. Intinya ke sana. Oke, nanti Anda ikuti di sini. Sekali lagi nanti di spektrum analyzer Anda atur amplitudonya jangan linear ya, dB atau dBm boleh. Range-nya ya Anda atur-atur sedemikian sehingga kan nanti gelombangnya muncul semuanya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Dan seterusnya. Oke, kita nanti masuk. Nah, di sini nanti Anda coba-coba lagi. Gimana kalau C1 S1-nya diganti? Berarti kan frekuensinya berubah lagi nih. Ya, karena frekuensinya berubah, Anda hitung dulu ini yang 120 piko dan 2,2 mikro itu frekuensinya berapa. Nanti atur di A. Jadi function generatornya sesuaikan dengan rumus yang tadi. Gitu. Yang ini juga sama. Nanti Anda akan harusnya menghasilkan hal yang sama. Jadi artinya kalau ini saya terapkan, berarti C2L2 ini harus diubah juga. Kalau ingin tetap sebagai pengali 3. Tuh, Anda harus hitung-hitung sendiri. Oke, Oke kita masuk ke modul 3. Modul 3 ini tidak ada yang istimewa menurut saya karena Anda hanya bagaimana caranya mengoperasionalkan Garmin ya, perangkat GPS hanya untuk mengukur koordinat di permukaan bumi. Jadi misalkan di lokasi mana di Unjani koordinat geografisnya sekian, nanti di UTM-nya berapa? Gitu ya. Ini UTM ya. Pak, ini betul apa enggak? Ya silakan cek ya. Anda cek di konverter online. Ya, konverter koordinat. Anda masuk ke sini. Konverter koordinat UTM online. Nah, ya. Jadi bukan UTM ke UTM, tapi UTM ke geodesi, ke geodetik atau geodesi lah, nggak apa-apa. Nah, nih, Yogantara atau yang ini, silakan cari yang mana aja, yaitu akan mengkonversi koordinat dari UTM ke geografis atau geodetik dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi nanti cek apakah benar ini. Gitu ya. Nah, cek juga nanti di perangkat GPS. Di GPS itu koordinatnya koordinat. Saya kurang tahu kalau di Garmin itu apakah UTM atau geografis ya. Eh, bisa disetting menurut saya ya. Cuma hati-hati nah. Ada caranya memang ini, ada rumusnya. Cuma kenapa saya sarankan online supaya nggak terlalu ngitung-ngitung rumusnya agak agak lama nanti. Cukup dengan tadi yang online. Anda masuk, Anda lihat di Garmin. Jadi kalau di Garminnya UTM, ya Anda cari geografisnya gimana, dikonversi atau sebaliknya, begitu. Ya, di sini hanya mencari titik, lalu Anda cari koordinatnya, baik geografis atau geodetik sebenarnya ini bukan grafis ya, geodetik dan UTM atau sebaliknya tergantung perangkat Garminnya. Oke, ini ada yang modul 3. Oke, kita masuk ke modul 4. Di modul 4 ini, ya ini modul 4 ini sudah saya perbaiki ya, nanti saya kirim kembali ke siapa namanya? eh ada nggak sih? Yang bikin modul 4 tuh siapa sih? Sandi ya? Oh ya Ya Sandi. Pak, Ade Pak. Ya, ini sudah saya perbaiki beberapa hal di sini ya. Saya sesuaikan lah supaya kalimatnya enak, nyaman ya. Termasuk di sini jadi tujuan fungsi kita mengetahui ini apa sih? Cara menggunakan OTDR itu adalah supaya kita bisa mengukur pada saat instalasi, perencanaan maupun dalam pemeliharaan perbaikan jaringan kabel fiber optik. Sesuai apa ya? Sesuai dengan spesifikasi dan standar kinerja
yang ditetapkan oleh Departemen atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Kalau dulu namanya Komunikasi dan Informatika, kalau sekarang berubah namanya. Yang menterinya kan perempuan sekarang ya. Metia siapa namanya itulah pokoknya. Kalau sebelumnya kan itu Johnny G. Plate ya. Itu masih Kementerian Departemen Komunikasi dan Informatika. Sekarang diubah Komunikasi dan Digital. Jadi OTEDAR ini punya punya spesifikasi, punya kemampuan. Kemampuannya adalah ini. Ini udah saya ubah ya. Mengukur ORL atau Optical Return Loss. Mirip seperti peralatan kalau di radio, gelombang gelombang radio itu nama peralatannya adalah network analyzer. Ada yang skalar, ada yang vektor. Ya, kalau yang dipakai orang-orang di lapangan biasanya adalah skalar. Ya, skalar network analyzer, bukan yang vektor. Ya, nah ini cara kerjanya mirip seperti OTDR. Ya, dia bisa mengukur return loss, bisa mengukur time domain, port location, ya, mengukur rugi-rugi loss, ya, end-to-end loss atau splice loss atau karena ada bending loss dan seterusnya, ya. Dan seterusnya ya ngukur jarak jarak kabel, nah, ngukur panjang total kabel itu bisa. Makanya OTDR kadang disebut juga radar optik. Ya saya besarin aja nih. Ini ada tambahan kalimat yang di sebelumnya nggak ada. Nanti saya kirim balik ke Sandi ya. OTDR disebut juga radar optik ya. Untuk apa? Untuk menguji kualitas atau kontinuitas kabel kabel serat optik gitu ya. Nah, prinsip dasarnya seperti radar, persis seperti radar, ya. Menghitung waktu tempuh sinar, saya ubah semuanya, bukan cahaya, tapi sinar. Walaupun entitasnya sama-sama, ya, foton cahaya, tapi kalau cahaya itu seperti menyebar kemana-mana, ke segala arah. Kalau sinar itu adalah cahaya yang difokuskan. Jadi saya cenderung menyebutkannya di dalam masalah fiber optik itu sinar bukan cahaya ya. Scatter hamburan itu bukan cahaya. Kalau cahaya itu menghambur kemana-mana ya, tapi kalau hamburan di sini maksudnya adalah dia merambat pada arah yang difokuskan. Jadi hamburan di sini ya maksudnya adalah sinar dari laser, sumbernya kan laser ya, karena cahayanya sudah difokuskan maka kita sebut sebagai sinar laser. Itu ketika dibalikkan, direfleksikan, ya, dipantulkan oleh sebab tertentu di kabel pada jarak tertentu, itu istilahnya tetap nggak berubah, namanya hamburan. Ya, hamburan bukan berarti menjadi cahaya, bukan. Karena apa? Sinar yang tadinya awalnya, yang awalnya sinyalnya itu lurus, terpusat, seperti ini misalkan, bisa aja karena suatu hal dia berpendar, melebar sinyalnya. Kita sebut sebagai dispersi, ya, pelebaran sinyal, pelebaran sinar cahaya, sinar laser bukan cahaya ya. Yang tadinya fokus jadi dia melebar, ya sinyal lasernya. Itu akibat dari sesuatu yang terjadi di kabel, gitu ya. Makanya kenapa tetap disebut sebagai apa namanya hamburan terjemahannya, karena memang sinyal laser tadi sangat mungkin nanti di ujung sana itu tidak tidak fokus lagi, jadi menyebar gitu ya, terdispersi namanya. Itu ya. Nah, eh, sebenarnya ada dua jenis dari fenomena sinar laser yang berada atau yang ditransmisikan di kabel serat optik. Yang pertama hamburan relay,
Yang kedua adalah pantulan Fresnel. Nah, hamburan relay ini itu lebih banyak mendominasi eh, redaman kabel sepanjang perjalanan. Jadi kita sebut sebagai redaman kabel sekian dB per kilometer. Nah, itu penyebabnya adalah hamburan relay. Apa ininya? Sumbernya lah karena kualitas dari kabel serat optik yang tidak homogen atau indeks biasanya itu tidak rata dari kabel fiber optik itu, sehingga akan muncul hamburan relik. Hamburan relik itu artinya sinarnya itu terpendar, terdispersi. Ya, ini tidak membalik, ini tidak hamburan relik itu tidak memantul. Ya, hati-hati, ini ada kalimat yang saya ganti menjadi gini. Hal ini menyebabkan pelemahan sinar laser. Ya, kenapa melemah? Karena diredam oleh kabel. Ada yang memendar, dispersi. Nah, itu namanya peristiwanya hamburan relay. Nah, yang disebut dengan pantulan itu adalah akibat dari pantulan Fresnel. Jadi sinar laser itu akan memantul kembali ke bagian penerima. Ya, ini penerima ya, bagian penerima. Akibat apa? Pertama bisa akibat dari sambungan, karena kabel itu kan biasanya kalau terlalu panjang disambung-sambung. Ya, sambungannya bisa dengan konektor, bisa juga di splicing. Splicing itu artinya bukan di solder, tapi di las. Lasnya bukan las apa yang besi gitu ya, tapi lasnya khusus las foton, las cahaya khusus. Ya, itu. Kalau misalkan terlalu panjang, tapi untuk gelondongan satu dan gelondongan berikutnya dari kabel serat optik itu disambungnya dengan kabel, wah itu pasti akan besar sekali, akan muncul pantulan Fresnel. Kalau misalkan di splicing, nah kalau di splicing ya kabel di splice, dua kabel itu disambung dengan cara di splice atau di las, ya las fotonik, itu tidak terjadi pantulan, tapi yang terjadi adalah redaman. Akibat apa? Akibat hamburan relay, karena di lokasi splice itu akan terjadi indeks bias yang berubah gitu ya. Jadi dua buah kabel serat optik di las itu akan strukturnya secara kimiawi berubah, sehingga indeks biasnya juga berubah, sehingga akan terjadi hamburan relay. Di tempat itu akan muncul redaman, splicing loss, bukan pantulan, ya bukan pantulan. Tapi kalau sambungan, kemudian di bending, nah itu juga akan menghasilkan. Ini contohnya. Jadi gambar ini ada yang hilang kalimatnya. Ini adalah laser, ya laser ngirim ke sana ke kanan, ya. Terus kalau ada apa-apa di sini, nah, nanti akan ada sinyal, ada sinar pantulan Fresnel. Nah ini namanya fotodioda, ya fotodioda. Nah, waktu pengiriman dan kapan sinar pantul itu diterima, selisihnya waktunya itu nanti akan dihitung oleh rangkaian apa namanya penganalisa selisih waktu atau jarak. Rumusnya sederhana. Rumusnya adalah ini ya. Jadi kalau saya tuliskan ini rumusnya apa? Rumus radar. Ya, rumus radar. Jadi kalau saya misalkan di sini ada laser ya, laser, nah laser ke sana ya. Terus di sini ada pantulan. Ya, di sini misalkan ada sambungan ya, sambungan, sambungan itu sambungan konektor ya, konektornya pakai patch cord gitu ya, dua kabel. Dan nanti akan dibalik sini sinarnya. Ya berarti di sini, nah di sini ada fotodioda, ya dioda, fotodioda.
Kalau di sini ada T1, di sini T2, nah maka delta T atau T1 T2, T2 dikurangi T1. Nah, biasanya dalam komunikasi fiber optik, sinyal yang dikirim itu adalah sinyal pulsa cahaya, pulsa sinar, ya, bukan gelombang elektromagnetik, bukan. Makanya laser, bukan lampu biasa. Jadi seperti ini, tek, tek, nah gitu ya. Nah, gitu. Ya, nanti kalau ini T1 di sini T1, nanti T2-nya di sini misalkan. Nah, ini T2 di sini. Nah, nanti dia nah ini selisihnya berapa nih selisihnya? Ini delta T. Ya, oke. Nah, nanti tinggal menggunakan rumus biasa, ya. Berarti kalau delta T ini adalah jarak tempuh bolak-balik, ya. Kalau ini jarak tempuhnya S, berarti 2S, ya, 2S sama dengan kecepatan cahaya dikali delta T, itu. Ya, karena ini tergantung dengan indeks bias, berarti di sini harus ada indeks bias. Maka berapa jaraknya? Maka jaraknya adalah C dikali delta T bagi 2N. Itu ya. Sama persis dengan rumusnya di sini. Ini ada rumus radar. Jarak sama dengan kecepatan cahaya dikali waktu delta T, ya, dibagi 2 kali indeks bias. Ya. Nah, berapa kecepatan cahayanya? Yaitu 300.000 km/jam. Ini di sini saya tulis ya. C sama dengan 300.000 km bukan per jam, per detik. Ya. Atau biasanya Anda tulis 3 kali 10⁻8 meter per detik. Kalau dalam meter, ya. Kalau dalam kilometer berarti 3 kali 10⁻5 km per detik. Itu ya. Oke. Nah, untuk ini ada yang sedikit ah, keliru di sini. Tolong ya, nanti Sandi. Daya awal, jadi OTDR itu punya fungsi sebagai sumber laser. Jadi bukan diberikan OTDR, berarti OTDR yang memberikan sinyal laser gitu ya. Ya, ya ini nih, nih saya tambahkan. OTDR yang digunakan itu kan kalau nggak salah merek Skycom ya. Kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Kayak gini nih bentuknya. Sorry, mana sih? Nah ini, kalau nggak salah seperti ini. Ya betul ya, Sandi ya. Nah, fungsinya itu ada 9 fungsi dalam mini OTDR itu. Pertama adalah sebagai OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Jadi mengukur jarak kalau ada masalah di kabel, jaraknya berapa, berdasarkan apa? Berdasarkan time domain, fungsi radar. Reflektometer itu refleksi, ya. Jadi sinar pantulnya itu diukur waktunya. Nah, persis radar persis. OPM itu berarti si OTDR ini juga bisa berfungsi sebagai power meter, optical power meter. PLL itu artinya adalah visual fault locator, ya. Dengan kita mengetahui gambaran di display, maka kita langsung tahu, oh, di sini ada fault. Misalkan ada tekukan yang berlebihan, tuh ada konektor yang kurang masuk sehingga redamannya terlalu tinggi, gitu ya. Atau ketika membuat patch cord
koneksinya dengan kabel itu kurang bagus, kurang masuk, itu juga akan menghasilkan lonjakan yang berlebihan. Ya, nah dia juga mempunyai sumber laser, laser source LS, SIM atau DR Mini ini. Jadi nggak perlu lagi apa namanya. Jadi kalau Anda ingin memfungsikan sebagai OTDR, ya OTDR aja. Itu. Kalau difungsikan sebagai OPM, berarti kan ada tiga port ya di atas peralatan ini. Satu berfungsi sebagai laser, yang satunya lagi sebagai OPM, ya Optical Power Meter, gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui link budget, power link budget, gitu. Ya. Nah, saya ingatkan bahwa mini OTDR itu maksimum adalah 80 kilometer, ya jarak jangkau pengukurannya. Jadi kalau ada kabel sampai lebih dari ini nggak bisa pakai itu, ya satu. Kedua, kalau mau memfungsikan laser source-nya itu maksimum adalah minus 5 dBm. Di laser source dari mini OTDR itu adalah minus 5 dBm. Nah, di modul ini, nah ini A itu bukan 31 dBW, ini terlalu besar. Ya, harusnya ngikutin aja yang ada di menggunakan laser source-nya si mini OTDR-nya, yaitu minus 5 dBm. Bukan dBW, ini terlalu besar ya, nggak ada yang sebesar ini ya. BTS 3G, 4G, 5G aja, BTS ya, Inode B itu power transmitnya itu 10 dBm sampai 20 dBm, bukan 31 dBW, enggak, kecil loh. Ya, ya maksimum itu sekitar 10 watt ya. BTS 3G, 4G itu maksimum 10 watt. Ya, 10 watt itu sama dengan 10.000 miliwatt atau 40 dBm. Maksimum itu BTS model zaman dulu yang 2G, 3G. Kalau sudah 4G, 5G itu turun. Ya, tidak mungkin sampai segitu. Ya, paling sekitar 3-4 watt gitu ya. Berarti sekitar eh, 27 dBm, 25 dBm gitu. Jadi untuk UTDR ini laser source-nya maksimum adalah minus 5 dBm. Ya, jadi bukan 31 dBW, ini tolong dikoreksi dulu sebelum dilakukan praktikum. Nah, ini tadi yang ini adalah contoh ketika kabel itu dilakukan bending, bukan ditekuk ya. Beda. Kalau ada kabel secara optik gini terus ditekuk gini, nah ini namanya folded. Nggak ada istilah FO yang gini. Folded itu nggak ada, ditekuk. Yang benar itu adalah si kabel di bending. Nah, jadi ini ada jari-jarinya, jari-jari lengkungan. Namanya jari-jari bending. Ya, bisa juga misalkan ditekuknya begini. Nah, itu ya. Atau ditekuknya lagi misalkan lebih apa namanya, ini biru hijau, ya biru. Yes. Nah, gini bisa kayak gitu. Itu namanya bending, bukan folded. Jadi nanti ketika menguji redaman bending kabel itu jangan ditekuk, tapi jangan dilipat, jangan difolded, tapi ditekuk dengan jari-jari tertentu. Ya, karena kalau diginiin itu si kabel langsung patah. Ya, karena kabelnya namanya serat optik, jadi bukan
bukan plastik, bukan karet, tapi adalah campuran antara bahan-bahan serat dan bahan-bahan yang lainnya yang tembus pandang yang bisa mengalirkan cahaya. Ya namanya juga serat. Kalau ditekuk, difolded, itu akan langsung tidak akan kembali indeks biasnya secara kimiawi, secara fisika, ya itu bekas foldednya, lukanya itu akan langsung retak, ya sama seperti seperti eh, splicing yang jelek. Ya, jadi kalau ada dua kabel di splice disambung dengan di las, tapi lasnya jelek banget, itu mirip seperti ini efeknya. Ya kabel di folded itu dilipat. Betul itu adalah di bending, ditekuk, ya jangan dilipat ya. Makanya Anda lihat di tiang-tiang, kalau kelebihan kabel itu digulung. Gulungannya tidak boleh melebihi syarat tertentu R-nya, ya, atau jari-jari tekukannya ini. Itu ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan redaman bending. Ini, ini redaman bending. Nah, ini juga sama. Ini kalau splicingnya bagus itu suka kayak gini. Tapi kalau splicingnya jelek, wah itu udah parah sekali. Nah, makanya disebut sebagai splice atau bending itu akan seperti ini, mirip seperti ini. Tapi kalau ada konektor, nah kalau konektor sambungan dengan konektor dengan patch cord itu kayak begini, akan muncul Fresnel backscatter gitu, akan muncul ini. Selain juga akan muncul redaman, ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, akan muncul redaman di sini. Ya, ini saya besarin. Di samping ada apa namanya, akibat dari eh, kabel yang tidak terhubung dengan baik, ya, terjadi Fresnel scatter dan juga akan terjadi, nah ini loss gitu, loss di sini. Ini bending dan splice itu begini, sorry yang begini ya. Turun harus turun. Kalau naik beda lagi. Kalau turun biasanya insertion loss. Ya, insertion loss itu biasanya di sini ada tambahan penguatan. Tapi kan jarang. Ini jarang terjadi yang ini. Yang sering terjadi yang ini. Ya, dan yang ini sering terjadi itu. Tapi kalau tidak ada sambungan, maka ini tidak akan terjadi ini. Oleh sebab itu, nanti tolong asisten pengadaan kabelnya itu jangan 5 meter. Kenapa saya bilang begitu? Perhatikan lagi di sini. Pengukuran minimal adalah 100 meter. Jadi kalau ingin mengukur eh, konektor loss, maka Anda harus membeli dua buah gelondongan kabel 100 meter. Jadi Anda terapkan dua buah gelondongan disambung, nanti akan muncul connection loss, konektor lossnya. Ya, nanti Anda simulasikan bending lossnya juga gitu. Jadi konektor lossnya selain terjadi eh, di ujung awal ya di konektor ke laser point di laser source juga terjadi di sambungan kabel gitu di konektor loss. Nah, nanti kalau di bending muncul juga lagi gitu ya. Nah, tujuannya ini supaya muncul ya tadi ya. Jadi tolong beli dulu dua buah gelondongan kabel 100 meteran yang disambung supaya nanti muncul ini. Ya. Nah, ini akibat konektor begini ya tadi sudah saya sebutkan ada loss ya. Saya gambar. Mechanical splash itu artinya eh ini bukan splash dalam pengertian betul-betul di apa namanya di atau bahasa mudanya ini splicing yang jelek, yang kotor, ya.
Kalau splicing yang bagus, yang bersih, nggak akan muncul Fresnel backscatter, nggak akan muncul. Ya, jadi hanya muncul begini aja. Ini kalau splice-nya menggunakan splice cahaya, Gaussian splice, itu gini, ya, hanya loss aja, tidak akan muncul backscatter. Nah, biasanya mechanical splice itu bukan di splice, tapi di didekatkan dengan paksa. Jadi dua kabel ujung-ujungnya didekatkan banget begitu, ya kemudian diklem, udah itu namanya mechanical splice. Apakah betul-betul terjadi sambungan permanen atau tidak, itu walau alam ya. Karena kenyataannya muncul ini. Kalau muncul adanya backscatter, berarti di antara dua ujung kabel serat optik itu masih ada udara. Itu ya. Sehingga muncul ini. Itulah kenapa kalau splicing yang bagus harus Gaussian splice, yang bersih, yang homogen, yang mendekati homogen ya. Kalau homogen banget nggak mungkin. Begitu. Nah, ORL atau return optical return loss itu yang terjadi adalah dari end to end loss, ya. Dari si ujung dia ditransmit di laser source sampai dia di ujung di bagian ujung penerima itu diukur berapa total dari loss, itu kita sebut sebagai optical return loss atau end to end loss. Itu untuk melihat eh, atau kalau mau dilihat return loss per kejadian, misalkan di sini ada bukan bukan bending ya. Kalau bending itu tidak, kita tidak menyebutkannya sebagai return loss. Atau karena ini sinyal lasernya makin lama makin turun dayanya, itu karena redaman kabel ya, akibat dari hamburan relay ya. Te- Tidak terjadi apa-apa, hanya redaman kabel. Karena makin jauh jaraknya makin turun dayanya itu ya. Sementara kalau return loss itu adalah akibat dari pantulan. Jadi akibat dari ini ya, bisa terjadi akibat dari konektor atau akibat dari splicing yang jelek, yang kotor, atau mechanical splicing begitu. Atau di ujung kabel terbuka atau di short, itu juga akan terjadi return loss gitu ya. Oke, nanti tinggal biasakan menggunakan OTDR, hati-hati ya. Tapi kalau memang di sini hanya mengukur OTDR ya sudah, berarti tidak akan mengukur eh, power meter di waktunya apa tujuannya supaya nanti ada sambungan dan bisa melihat adanya apa namanya ya. Iya Masih Pak, belajar. untuk mungkin banyak, tapi untuk di telekomunikasinya masih sedikit ini Pak. Makanya ngambil apa jurusan komunikasi ini Pak. Emang dulu di mana Mas Sandra? Enggak, Gimana Pak? D3-nya di mana emang? Eh, dulu dari SMK Pak, Oh, masuk SMK. ke lainnya Oh gitu. Sama Angga juga dari SMK. Betul Pak. Dulu Angga. kan masuk ini Pak SL, SMK sederajat Pak masuknya Pak. Oh, aduh, udah senior atau di lainnya atunya? Baru Pak, baru 2009 Pak. Iya, itu mah udah lama tuh. Udah lama Mohon pisan. maaf. Pantesan kuliah lagi ya. Iya Pak. Iya, kalau nggak kuliah tuh karirnya mentok nanti.
Iya. Ya udah, mudah-mudahan sukses aja lah ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Ya nanti tolong di-share aja ilmunya khususnya tentang ya yang dunia kerja di situlah di line apa aja gitu ya. Kalau ya ilmu teorinya mah ya mungkin ada banyak, cuma kan kalau dihubungkan dengan praktek di lapangan pasti akan beda. Karena alatnya juga beda, problem-problemnya juga beda dan seterusnya. Jadi makanya ya banyak-banyak share aja. Ini kalau ini berarti berapa orang yang kelas B-nya ini? Satu kelas 9 orang, Pak, kalau nggak salah. 9 Kelas apa oh, 8 orang gitu. KM-nya siapa? Kayaknya Irfan, Pak. Oh masih Irfan. Ya, Pak. Oh Irfannya mana? Udah pulang ya? Ah sudah ada dia. Oh masih Irfan. Kira nanti udah pada lulus. Mudah-mudahan, Pak, secepatnya, Pak. Iya tolong aja nanti tugas akhirnya yang bagus ya. Jangan jangan yang jelek. Kalau Siap. CDP-nya gimana? CDP-nya sama Pak Adesena disuruh bikin apa? Untuk CDP ininya, itu capstone design. desain ya. Dikembalikan ke ini, Pak, ke kita, Pak. Tapi kita udah pengajuan, Pak. Udah pengajuan judul. Oh, Sementara yang bergerak di bidang persinyalan, Pak, kita mau sesuai dengan bidang yang sedang kita kerjakan, Pak. ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya, ada outputnya, ada inilah ya, ada dokumentasinya yang penting ya, jangan lupa. Siapa? Ya, oke. Ini Sandi sama Yopi gimana? Kayaknya sudah ya, nggak ada lagi mau dibicarakan. Enggak? Oh, Paling tinggal. langsung ke dokumen Hah? dokumentasi. Gimana dokumen apa? Paling tinggal ini Pak dokumentasi Pak. Oh, on cam dulu Oh, semuanya. sok atau silakan on cam dulu mau di screenshot. Nanti tolong yang praktikum 4 kasih tahu jadwalnya ya. TTI 4 ya, ini kan TT 3. Ya, silakan di screenshot. Saya pengen lihat nih mana yang namanya Angga. Oh, yang ini Angga ya. Senior ini. Bahaya. Ini, wah, ini orangnya si Pak Sandra ini ya. Waduh, saya ngomongnya harus Pak ini, nih, senior pisan ini. Waduh, ini pada jenggotan semua nih. Pak Fajar ini. Senior Ya, Pak Fajar, Pak. Gawat. Atasan Ya. Fajar, Pak. Hati-hati nih orang senior semua ini. Ini habis lulus dari sini langsung melonjak karirnya ini. amin Pak, mudah-mudahan Pak. Ya, sok atau mudah-mudahan rezekinya. Udah di foto, di screenshot itu siapa? Sandi. Udah Pak, udah. Ya, oke. Baik, terima kasih semuanya ya. Seluruh mahasiswa senior dan mahasiswa junior yang nanti sama-sama lulusnya ST di belakang ya, di belakang nama. Saya izin live aja ya. Terima kasih Sandi. Ya, Ya, makasih terima juga Pak. kasih. Ya, baik, saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live Waalaikumsalam. dulu. Terima Makasih Pak. Dan Ya, Pak. sama teman-teman Aslet, atur nuhun. Siap, makasih juga Kang. Sami-sami, Kang. Hatur nuhun.